Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizky Rianto, NPM 2570112215P, kelas 23 S103 JSK, program studi S1 Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan video saya akan membahas tentang studi kasus implementasi kinerja sistem ERP pada perusahaan PT Semen Indonesia. Transformasi ERP pada PT Semen Indonesia. Laporan analisis implementasi dan kinerja sistem ERP berbasis SAP untuk keunggulan operasional kooperatif. Profil dan kebutuhan integritas. PT Semen Indonesia Persero Tbk didirikan tahun 1957. SIG merupakan BUMN manufaktur semen terbesar di Asia Tenggara. Beroperasi lintas batas nasional termasuk Vietnam dengan kapasitas puluhan juta ton per tahun serta jaringan distribusi masif. Tentang integritas holding. Sebagai holding multi entitas geografis, SIG awalnya terkendala oleh fragmentasi data, inkonsistensi pelaporan keuangan, dan koordinasi rantai pasok lambat sebelum mengadopsi standarisasi SAP ERP. Kinerja operasional modul SAP. Manajemen inventaris. Modul mengotomasi kode material terstandar di seluruh grup pabrik, menjamin efisiensi, ketersediaan stok bahan baku, dan meminimalkan kerugian overstock. Konsolidasi finansial. Modul FICO mempercepat penutup buku fast close dari mingguan menjadi harian, mengeliminasi human error dalam rekonsiliasi manual antar entitas anak. Sinkronisasi supply chain. Modul PP dan SD menyelaraskan kapasitas produk pabrik secara dinamis dengan tren pasaran distributor, menurunkan biaya logistik armada pengiriman. Dampak strategis ERP bagi SIG. Single source of truth, eksklusif, memiliki satu sumber data terpercaya untuk mengambil keputusan berbasis data-driven decision secara instan. Skalabilitas akuisisi, mempercepat merger dan integrasi entitas baru seperti SBI, Holcim secara mulus hanya dengan mereplikasi cetak biru blueprint SAP yang mapan. Tata kelola CCG, meningkat transportasi kepatuhan compliance BUMN publik melalui jejak audit trail, otomatis yang mustahil dimanipulasi. KP pengukuran kinerja ERP. Perspektif, indikator kinerja utama KPI, target dan dampak yang diharapkan. Operasional dan rantai pasok. Investor turnover ratio ITR. Perputaran stok lebih cepat dan efisiensi. Order fulfillment lead time, penurunan waktu siklus pesanan sehingga pelanggan. Keuangan, financial close cycle time, laporan bulanan tuntas dalam hitungan hari. Dampak biaya administrasi, efisiensi biaya akibat reduksi kertas atau manual. Teknis sistem available uptime, sistem stabil minimal 99%, beroperasi 24 jam. Data akurasi master data material vendor. Target keandalan sistem ERP. Keandalan infrastruktur dan keakuratan data. Target kritis untuk menjamin efisiensi proses operasional pabrik yang berjalan non-stop 24 jam seluruh Indonesia. Keadaan ini ditopang oleh akurasi data master di atas 98%, mengeliminasi kesalahan entry data krusial untuk material, vendor, dan pelanggan utama. Hambatan operasional ERP saat ini. Resistensi pengguna. Staf operasional bawah di lapangan terkadang merasa prosedur input kaku dan merindukan fleksibilitas proses manual yang informal. Kualitas data input. Defisiasi kuantitas di gedung akibat operator telat menginput konsumsi aktual bahan penolong lapangan atau batu bara gipsum. Integrasi pihak ketiga. API, integritas sistem logistik vendor. Truk lokal luar sering mengalami delay sinkronisasi data real ke server ERP utama. Analisis akar penyebab masalah.
Penyebab faktor manusia, user dan data. Pelatihan Pasco Go Live kurang berkesinambungan dan terlalu berfokus pada cara teknis klik menu tanpa memahami mengapa integritas data itu krusial. Selain itu, belum ada validasi otomatis yang ketat pada prompt input digital lapangan. Penyebab faktor teknis integritas, terdapat jurang perbedaan arsitektur teknologi antara SAP yang makro dan kompleks dengan aplikasi logistik milik mitra lokal yang masih sangat sederhana. Diperah oleh keterbatasan bandwidth internet di daerah depo terpencil. Rekomendasi pengoptimalan ERP, Change Management Refreshment, menggalakkan edukasi berkala serta kompetisi internal antar depo dengan skema reward untuk unit penginput data tercepat dan terbersih. Otomatisasi input data lapangan, mengurangi intervensi manual lewat timbangan digital otomatis di gerbang pabrik dan sensor volume silo yang mengirim data real time langsung ke modul SAP MM atau EPP. Standarisasi API dan SAP menggunakan Cloud Enterprise Service Bus untuk menjamin kelancaran komunikasi data logistik serta bersiap migrasi penuh ke in-memory database SAP. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.